Tiap maju di Pilpres, latar belakang keluarganya selalu jadi sorotan. Nah, biar nggak kaget, mari kita lebih dulu melihat langsung silsilah keluarga Prabowo berikut ini. Dari garis ayah Pak Prabowo yang paling mudah ditelusuri adalah sampai ke garis ayah dari kakeknya, yakni Raden Tumenggung Mangkuprojo. Kakek buyutnya ini adalah anak dari Raden Tumenggung Banyakwide atau Panglima Banyakwide, seorang panglima laskar di Ponegoro yang berasal dari keturunan pejabat wilayah Banyumas. Salah satu anak dari Tumenggung Mangkuprojo adalah Margono, atau lengkapnya Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, yang lahir di Probolinggo tahun 1894 dan meninggal tahun 1978. Salah satu anggota dari panitia penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Margono menjadi Dewan Pertimbangan Agung tahun 1945 setelah proklamasi, yang tugasnya adalah memberi nasihat tentang negara dan urusan luar negeri kepada Presiden. Hanya saja, ia mundur 2 bulan kemudian. Setelah itu, ia mendirikan Bank Negara Indonesia yang diresmikan tahun 1946 dan menjadi direktur pertamanya. Setelah kolonial cabut, Margono diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sementara. Bisa dibilang, Margono ini dekat dengan Soekarno. Istri Margono alias Nenek Prabowo bernama Raden Nganten Suratni Siswediharjo. Raden Wirawijaya III, keturunan dari Raden Wirawijoyo II, bangsawan Mataram yang ikut berperang di pihak Diponegoro. Yang jika ditarik ke atas beregenerasi, maka ujungnya adalah Brajumi Nartani, yang konon merupakan putri Ki Ageng Pemanahan, pendiri dinasti Mataram Islam. Dari sinilah banyak yang mengatakan Prabowo memiliki garis keturunan dari Sunan Giri. Mendiang Ketua Umum Partai Gerindra Prof. Dr. Soehardi juga pernah mengatakan bahwa Prabowo masih keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Margono memiliki 3 anak, 2 diantaranya meninggal saat terjadi Perang Lengkong tahun 1946 bernama Subianto dan Sujono. Yang masih hidup adalah anak sulungnya bernama Sumitro Joyo Hadikusumo. Lahir di Kebumen tahun 1917, Sumitro selalu bersanding dengan ayahnya di dunia politik. Tahun 1946, ia sudah menjadi delegasi Indonesia di Rapat Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Menteri Ekonomi. Sumitro memang seorang ekonom terkenal. Setelah kemerdekaan, ia menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian tahun 1950. Meski sempat melakukan program yang menguntungkan pengusaha pribumi dengan mengorbankan kelas pedagang Indonesia Tionghoa, Sumitro sebenarnya peminat ekonomi pasar bebas ala barat. Sumitro sempat dicurigai melakukan korupsi terkait penggalangan dana TSI untuk pemilu 1955, membuatnya dipanggil 2 kali. Panggilan ketiga dilakukan terkait hubungannya dengan seorang pengusaha yang dipenjara karena suap. Tapi, ia menolak pemanggilan tersebut dan malah lari ke Sumatera Barat, berlindung di Dewan Banteng, dewan yang dibentuk oleh Komandan Militer Provinsi yang tidak puas dengan kekuasaan Soekarno. Tahun 1958, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI terbentuk di Sumatera sebagai tandingan dari pemerintahan pusat yang ada di Jawa. Sumitro terlibat dan berhubungan dengan pejabat negara luar untuk mendapatkan pendanaan. Karena dugaan pemberontakan inilah, Sumitro dan seluruh anggota keluarganya diasingkan ke luar negeri. Ia baru kembali ke Indonesia saat kejatuhan Soekarno tahun 1966. Soeharto lalu memanggilnya untuk diangkat menjadi Menteri Perdagangan. Tahun 1973, diangkatlah dia menjadi Menteri Riset. Lewat koneksi politiknya, Sumitro membangun jaringan ke Eropa dan Amerika, juga menjadi pioner dalam kebangkitan konglomerat Indonesia. Orang-orang menyebutnya oportunis, tapi ia sendiri mengaku sebagai pragmatis. Sementara pakar menyebutkan bapak ekonomi modern. Kakek dari garis ibunya bernama Philip F.L. Sigar, seorang pejabat dari Manado pada era Hindia Belanda. Salah satu anak Philip bernama Dora Mary Sigar, dia adalah ibu Prabowo, perempuan kelahiran Manado tahun 1921 yang beragama Protestan. Bertemu dengan ayah Prabowo di Belanda pada acara mahasiswa Kristen Indonesia, lalu menikah di tahun 1946 di Jerman dengan pemberkatan dari pendeta di gereja. Mereka pun lalu dikaruniai 4 anak. 2 anak perempuan yakni kakak Prabowo, Dianti Jiwandono dan Mariani Lemaistre. 2 anak laki-laki, Prabowo Subianto dan si bungsu, Hasim S. Joyo Hadikusumo. Hasim saat ini menjadi pemilik dari perusahaan Prabowo dan pada tahun 2014 masuk dalam daftar miliarder Indonesia. Yang pada tahun 2020 menurut Forbes, kekayaannya mencapai 685 juta dolar atau sekitar 10,6 triliun rupiah. Menjadi pengusaha minyak, sekarang mengendalikan kelompok Arsari yang berinvestasi di perkebunan kelapa sawit, pulp dan kertas, pertambangan, logistik, dan jasa kargo. Tapi tahun 2002, Hasim ditangkap setelah diduga menyalahgunakan dana untuk bailout bank-bank kolaps dan gagal, termasuk bank-bank Hasim dan BLBI. Menikah dengan Ani Hasim Joyo Hadikusumo, dia dikaruniai 3 orang anak. Aryo Puspito Setiaki Joyo Hadikusumo, Rahayu Saraswati Dirakanya Joyo Hadikusumo, dan Siti Indrawati Joyo Hadikusumo.
Rahayu Saraswati Dirakaya Joyo Hadikusumo adalah seorang aktivis, politikus, aktris, presenter Indonesia. Anggota DPR RI dari Partai Gerindra dari tahun 2014 hingga 2019. Wakil Ketua Partai Gerindra untuk periode 2020 hingga 2025. Tahun 2014, ia menikah dengan Harwendro Aditya Dewanto dan dikaruniai 2 anak, Narendra dan Wira. Prabowo Subianto sendiri lahir pada Oktober 1951, yang saat ini menjadi Menteri Pertahanan ke-26. Ketua Partai Gerindra sejak tahun 2014, Panglima Kostrad ke-22, dan Panglima Kopassus ke-15. Prabowo menikahi anak Soeharto, Siti Hediati Haryadi atau akrab disapa Titik Soeharto, pada tahun 1983. Setelah menikah dengan Titik, Prabowo masuk Islam dan menjadi salah satu dari sedikit anggota keluarga yang muslim di keluarga besarnya. Titik Soeharto adalah anak keempat dari pasangan Soeharto dan Siti Hartina. Merupakan kader Partai Golkar dan terpilih menjadi anggota DPR RI 2014 hingga 2019. Komisaris PT Abitama dan PT Surya Citra Media Tbk atau SCMA. Pada tahun 1998, Titik dan Prabowo bercerai menyusul pengunduran diri Soeharto karena protes sosial yang meluas. Mereka dikaruniai satu putra bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau akrab disebut Didit Prabowo yang lahir pada 22 Maret 1984. Desainer kedua setelah Karl Lagerfeld dan desainer Asia pertama yang mendesain interior dan eksterior dari BMW Individual 7 Series yang hanya diproduksi 5 unit. Ia juga adalah desainer busana yang menjadi terkenal setelah pertunjukan desain pertamanya di Paris Couture Fashion Week Spring and Summer 2010. Dalam banyak desainnya, ia selalu memasukkan unsur Indonesia seperti songket, brokat, dan tenunan tangan tradisional Indonesia. Jadi, yang bilang beliau keturunan Sunan Giri bisa jadi dari garis ayah, sementara keturunan Cina bisa jadi dari garis ibunya. Tapi kalau keturunan Yahudi sih, itu belum jelas ya. Selanjutnya ada Ganjar Pranowo, salah satu tokoh publik yang dipercayai untuk maju dalam panggung pemilihan presiden 2024. Itu karena ia disenangi publik, serta sosoknya yang populis dan sederhana. Namun, beberapa orang masih mengingat bagaimana Pak Ganjar terlibat dalam kisruh perampasan lahan di Rembang. Tapi dalam diri Ganjar ternyata mengalir dari Sunan Kalijaga. Mari kita telusuri bersama silsilah Ganjar Pranowo. Paling mudah ditelusuri adalah dari garis ayah. Buyutnya bernama Danu Wiono yang baru diketahui saat Pak Ganjar nyekar ke makam leluhurnya menjelang Ramadan 2022 lalu. Melansir Halo Semarang, usai mengunjungi makam kedua orang tuanya yang ada di Kutoarjo, Purwokerto, Pak Ganjar menyempatkan diri ziarah ke makam kakek dan kakek buyutnya di Desa Kroyo Kulon, Kecamatan Kemiri. Dari situlah diketahui bahwa kakek buyutnya bernama Danu Wiono. Santer diisukan buyutnya ini adalah cucu dari Kanjeng Raden Tumenggung Mandoyo Nagoro yang memiliki putra Raden Mas Abdullah, yang mana mereka satu keturunan dengan Sunan Kalijaga. Hanya belum bisa dipastikan ini benar atau enggak. Yang jelas buyutnya memiliki anak atau kakek Pak Ganjar yang bernama Mangku Wirono. Pak Mangku memiliki anak yang tak lain adalah ayahnya Pak Ganjar bernama Sungkowo Pramuji Wirio, seorang polisi berpangkat sersan yang pernah ditugaskan dalam penumpasan PRRI di Sumatera. Gerakan pemberontakan yang meletus usai pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia, di mana ayah Pak Prabowo terlibat seperti yang sudah kupaparkan di video silsilah Prabowo tempo lalu. Karena 3 kali turun ke medan operasi PRRI, Pak Wiryo pun menyematkan pri kepada 3 anaknya. Pak Pramudi sangat cinta dengan pekerjaannya, makanya semasa hidupnya ia senang jika dikunjungi anggota kepolisian. Dan beberapa kali mengunjungi Polsek Kutoarjo untuk mengenang masa mudanya saat beliau masih menjadi Kapolsek. Meninggal tanggal 3 April 2017, Pak Pramudi meninggalkan pesan kepada anak-anaknya untuk selalu bersikap jujur seperti dirinya. Melansir Kompas, Ganjar mengenang ayahnya sebagai sosok yang tegas dan apa adanya. Semasa mudanya, beliau adalah perokok berat yang membuat hidung Ganjar peka dengan bau dan asap rokok. Sementara dari garis ibu tidak begitu jelas. Ibunya bernama Sri Suparni adalah ibu rumah tangga yang juga meninggalkan pesan kepada Ganjar untuk tidak terlalu berambisi dalam karir dan tidak bermewah-mewahan. Beliau semasa hidupnya hidup sederhana, kadang menjahit untuk membantu perekonomian keluarga. Dari pernikahan Pramudi dan Suparni, lahirlah 6 anak. Yang pertama, Pri Kuntadi, seorang pegiat UMKM. Yang kedua, Pri Pambudi Teguh, seorang Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilantik pada tahun 2018. Menyelesaikan S3-nya, ia juga pernah menjadi dosen Universitas Nasional. Meski begitu, karirnya sempat dicecar lantaran terlalu mulus bagi sebagian orang. Lalu yang ketiga, kakak ketiga Pak Ganjar bernama Pri Jadi Joko Prasetyo. Lalu Prasetyowati dan yang bungsu Nur Hidayati. Pak Ganjar sendiri adalah anak kelima yang awalnya diberi nama Ganjar Sungkowo yang artinya ganjaran dan kesedihan. Orang tuanya memberikan nama itu karena saat dalam kandungan, keluarga Ganjar sangat kesusahan.
Lalu lahirlah beliau yang dianggap ayahnya sebagai hadiah dari Sang Pencipta. Ketika masuk masa sekolah, namanya lalu diganti menjadi Ganjar Pranowo, menghilangkan Sungkowo yang berarti kesedihan, agar anak itu kelak tidak selalu dirundung kesusahan. Hidup tidak mewah, Ganjar muda sempat membantu keluarganya berjualan bensin di pinggir jalan. Saat itu, ayahnya telah pensiun dan ibunya membuka toko kelontong. Walaupun tidak kaya, pendidikan bagi keluarga Ganjar menjadi prioritas utama. Pontang-panting membiayai sekolah anak-anaknya, Ganjar bisa masuk Fakultas Hukum UGM. Meski sempat cuti 2 semester karena tidak punya biaya, tapi bisa lulus dan melanjutkan S2 di Universitas Indonesia. Ganjar adalah anak yang senang berkegiatan, aktif dalam kepramukaan saat SMA, dan nyemplung dalam dunia aktivisme kampus saat kuliah di UGM. Ganjar muda ikut terlibat memprotes kinerja Rektor UGM 1986 hingga 1990, Kusnadi Harja Sumantri. Tamat kuliah, ia bekerja dan menjadi simpatisan PDI karena kekagumannya pada Soekarno. Pilihan politiknya ini berbeda dengan keluarganya. Karena pada masa Orde Baru, ayahnya yang seorang polisi dan kakaknya seorang hakim wajib mendukung Golkar. Berkarir politik lewat PDIP, ia menjadi anggota DPR RI pada periode 2004 hingga 2009. Di periode keduanya sebagai anggota DPR RI, ia menjadi salah satu tim pengawas atas kasus Bank Senturi dan cukup vokal. Sampai mengkritisi SBY karena tidak menonaktifkan Sri Mulyani yang bisa menimbulkan ketegangan antar lembaga. Sikap anti korupsinya lantas tercoreng karena tudingan Nazarudin bahwa Ganjar menerima duit dalam proyek pengadaan KTP elektronik. Beliau mati-matian membantahnya dan memang tidak terbukti. Tahun 2013 ia terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah, berpasangan dengan Heru Sujiatmoko. Periode 2018 hingga 2023 ia terpilih lagi dan berpasangan dengan Tats Yassin Maimun. Saat menjadi gubernur, ia pernah mengantisipasi pungutan liar oleh petugas Dishub dengan menutup jembatan timbang di Jawa Tengah tahun 2014. Yang berimbas pada hilangnya pendapatan wilayah Jawa Tengah sebesar 10 miliar rupiah lebih. Dan terima duit udah dari penegak hukum, jangan ragu-ragu, sikat aja itu. Tahun 2015, ia diberi penghargaan sebagai pelapor gratifikasi terbanyak. Parsel lebaran hilang dari Jateng sejak beliau menjabat. Ia juga mencanangkan program Desa Tangguh Bencana, membuat kartu tani, dan membangun RS modern bertaraf internasional di Masjid Agung Jawa Tengah. Sayangnya, politik praktis tidak selalu sejalan dengan akar rumput. Tahun 2015, kisruh di Rembang terjadi. Di Sulut, pabrik semen Gresik yang mengancam kerusakan pada lingkungan warga yang memprotes dengan segala cara. Bahkan gugatan mereka untuk membatalkan izin operasi pabrik dikabulkan MA. Sayangnya Pak Ganjar justru mengeluarkan SK baru dengan mengubah nama PT Semen Gresik Tbk menjadi PT Semen Indonesia Tbk. Pabrik terus berjalan, warga pun protes. Pak Ganjar menyatakan bersedia menghentikan pabrik asalkan kebijakan itu disetujui pemerintah pusat. Lebih sayang lagi, karena Pak Jokowi menyatakan pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan. Itu tanggung jawab pemerintah provinsi. Ya, seperti sedang baku lempar bola. Seperti sedang bermain dengan hukum saat warga sudah menaati proses hukum, Pak Ganjar jadi sorotan hebat kala itu. Dituding melakukan kejahatan lingkungan. Istri Ganjar, Siti Atikoh Supriyanti adalah cinta lokasinya di tempat KKN pada tahun 1994. Anak dari tokoh NU di Purbalingga dan cucu dari Ganjar, Kiai Haji Hisiam Abdul Karim, ulama tersohor, pendiri pondok pesantren Sukawara, Rot Lotus, Solihin Solihat di Desa Kalijaran, Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Mereka menikah pada tahun 1999. Lalu tahun 2002 mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Sinedin Alam Ganjar. Kini menjadi mahasiswa di jurusan Teknologi Industri UGM. Ia pernah membawa pulang medali emas dalam kompetisi sains di Korea Selatan pada tahun 2015. Ya, seperti remaja pada umumnya, menempuh pendidikan dan menjalani percintaan yang manis. Terakhir, kita akan melihat silsilah Anies Baswedan yang berasal dari keturunan Arab dan pahlawan nasional. Tapi berbeda dari kakeknya yang aktif memperjuangkan hak-hak Tionghoa, ironisnya, Anies dalam panggung politik disebut-sebut membiarkan isu SARA berkembang di sekitarnya. Lalu melansir Kompas menyatakan bakal maju dalam pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Wah, bakal heboh lagi nih. Nah, mengenai karir politiknya sudah banyak yang tahu. Yang kurang banyak dibahas adalah latar belakang keluarganya yang disebut-sebut sebagai keturunan Arab, hingga ada yang menyebutnya bahwa beliau punya darah kenabian. Benar atau tidak? Mari kita telusuri silsilahnya berikut ini. Kita mulai dari kakek buyut Pak Anies, biar kita tahu betul apakah ia keturunan Nabi. Bernama Umar bin Muhammad Abdullah, adalah orang Hadrami, etnis Arab, yang menempati wilayah Hadramaut, wilayah di Arab Selatan dan Yaman Timur. Orang-orang Hadrami bermigrasi ke Hindia Belanda sebelum abad ke-20 tanpa membawa istri. Mereka lalu menikahi perempuan setempat, termasuk Umar yang dikaruniai 10 anak. Mereka bertempat tinggal di Ampel, tempat berdiam banyak orang Arab. Nah, ini dia. Meski berasal dari Arab, tapi ia adalah non-Sayyid atau tidak tercatat sebagai keturunan Nabi. Terjawab sudah ya?
Salah satunya adalah Abdurrahman Aswan Baswedan yang lahir tahun 1908. Adalah seorang pahlawan nasional yang mendirikan Persatuan Arab Indonesia atau PAI pada tahun 1934. Organisasi yang menyatukan peranakan Arab di Indonesia. Karena kala itu, di kelompok keturunan Arab terjadi perpecahan antara orang Arab yang tidak bercampur kawin dengan penduduk setempat yang menganggap diri mereka eksklusif, menganggap Arab adalah rumah mereka sedangkan Indonesia adalah tempat singgah saja. Dan yang telah bercampur dengan penduduk setempat, termasuk keturunannya yang menganggap rumah mereka adalah Indonesia. Dengan organisasi PAI, ia ingin membangkitkan nasionalisme, serta mengubah segala kebiasaan orang Arab Indonesia, seperti penggunaan pakaian ala Timur Tengah diganti dengan pakaian budaya Indonesia. Tak hanya untuk keturunan Arab, Baswedan juga aktif memperjuangkan hak-hak keturunan Tionghoa, seperti dalam pengurusan surat-surat yang seringkali diperumit kala itu. Juga menyarankan untuk tidak ada lagi keharusan berganti nama bagi keturunan Tionghoa, karena itu berarti mereka mempertahankan budaya nenek moyang mereka. Karirnya di pemerintahan juga bagus. Anggota Dewan Pertimbangan Pusat pada masa pendudukan Jepang, Wakil Menteri Penerangan Kabinet Syahrir III tahun 1946, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, anggota DPR, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Majelis Konstitusi tahun 1955. Beliau juga adalah anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan turut aktif menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Beliau ikut dalam perjuangan kemerdekaan secara politik. Baswedan pada tahun 1947 diutus oleh Soekarno ke Kairo untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Mesir dan Liga Arab. Tahun 1948 menikah dengan perempuan bernama Syaihun, namun meninggal 2 tahun kemudian karena malaria. Setelah itu, ia menikah dengan Barkah Ganis tahun 1950 dan dikaruniai 11 anak. 2 diantaranya bernama Rashid Baswedan dan Salim Baswedan. Salim Baswedan adalah ayah dari Novel Baswedan, mantan penyidik KPK yang pernah disiram air panas. Sedangkan Rashid Baswedan adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia. Menikah dengan Aliyah Rashid, dosen Universitas Negeri Yogyakarta dan Ketua Umum DPW Wanita Islam Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 periode. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai 4 anak, Anis Baswedan, almarhum Khalifah Baswedan, almarhum Ridwan Baswedan, dan Abdillah Baswedan. Yang artinya, Novel Baswedan adalah saudara sepupu dari Anis Baswedan dari keturunan ayah. Lahir dengan nama Anis Rashid Baswedan tanggal 7 Mei 1969. Pak Anis adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Mendapat gelar Master of Administration dari University of Maryland School of Public Policy dan PhD dalam ilmu politik dari Northern Illinois University. Mantan Rektor Universitas Paramadina, lalu menjadi Gubernur DKI periode 2017 dan berhenti setahun kemudian karena mengikuti bursa pemilihan presiden. Lalu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Jokowi tahun 2014. Sebelum digantikan pada tahun 2016 saat terjadi perombakan Kabinet Kerja Jokowi. Tahun 1996 ia menikah dengan Ferry Farhati Ganis, sarjana psikologi lulusan Universitas Gadjah Mada dan master dalam parenting education dari Northern Illinois University. Dari pernikahan ini, Pak Anis dan Bu Ferry dikaruniai 4 anak. Anak pertama adalah Mutiara Anissa Baswedan, perempuan kelahiran 1997, lulusan Fakultas Hukum UI yang pernah ikut ajang National Model United Nations. Pernah menjadi finalis Duta Muda ASEAN Indonesia tahun 2018 dan kini bekerja di Assegaf Hamzah & Partner, firma hukum yang ada di Jakarta Selatan. Tanggal 29 Juli 2022, Mutiara menikah dengan Ali Saleh Al-Huraidi, pria lulusan Fakultas Kedokteran UI. Bertemu dengan Mutiara di kantin kampus, berkenalan dan dekat tanpa mengetahui perempuan yang didekatinya adalah anak Pak Anis. Seorang dokter yang menggenggam erat tangan Pak Anis saat melakukan ijab kabul menggunakan bahasa Arab. Itu karena ia juga merupakan keturunan Arab dan lahir dari keluarga yang rata-rata berprofesi sebagai dokter. Anak kedua Pak Anis yang juga adalah adik dari Mutiara bernama Mikhail Azizi Baswedan. Sosok remaja yang sederhana, berkuliah di Fakultas Ekonomi UGM setelah lulus dari SMA di India tahun 2018 silam. Menjalani harinya seperti kebanyakan remaja lainnya, bermain musik dan nongkrong. Kelahiran April tahun 2000 silam, Mikhail pernah mencuri perhatian setelah menjadi khatib sholat Idul Adha tahun 2021 silam. Anak ketiga Pak Anis bernama Kaisar Hakam Baswedan, kelahiran 2008 yang aktif menjadi pebasket di sekolahnya, Madrasah Pembangunan Jakarta, dan sering mengikuti turnamen tingkat sekolah dan sering pula juara. Sedangkan anak bungsu Pak Anis, Ismail Hakim Baswedan, adalah seorang atlet sepak bola yang pernah memperkuat Java Soccer Academy saat bertanding di Indonesia Junior League Under 11. Gaya bocah kelahiran 2009 ini terlihat sangat datar saat berhasil mencetak gol ke gawang lawan kala itu, menjadi daya tarik tersendiri. Gaya pengasuhan Anis dan istrinya memang bertumpu pada komunikasi, meluangkan waktu dan beradaptasi dengan masa tumbuh kembang anaknya. Ini menarik ya, karena tiap anaknya itu berhasil di bidang masing-masing. Ini mungkin sudah jadi kebiasaan turun-temurun dari ayah dan kakek Pak Anis yang mementingkan pendidikan serta menjadi pelopor keterbukaan dan toleransi.
Semoga pendukungnya juga penuh toleransi ya.